Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam acara Inspirasi Juara. Nah, hari ini saya berada di sebuah pertanian cabai yang ada di Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, dekatnya Ujung Genteng. Di sini saya bertemu dengan sobat juara yang dia bercocok tanam cabai, di mana di luasan seluas 2 hektar ini dia bercocok tanam cabai 4 jenis cabai. Salah satunya ini yaitu cabai domba. Nah, ayo kita temuin beliau agar kita bisa belajar bagaimana caranya bercocok tanam cabai. Yuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang percabean nih, Pak. Iya. Sepertinya merah sekali nih cabenya. Ya, udah sebentar lagi kita panen yang merahnya. Oh gitu ya. Jadi Ini kita lagi, apa nih Pak Haji? ini yang rusak-rusak, ini kita ambilin, kita buang. Oh. Kalau tidak dipetik, ini nanti malah nular sama yang lain, Pak. Oh gitu. Ini namanya penyakit patek. 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 Ini penyakit, bukan hama. Penyakit ini bukan hama, Pak. Oke. Pak Haji. Ya. Saya mau nanya nih. Ini kan tadi saya jalan-jalan ke pantai, kemudian tiba-tiba ngelewatin kebun cabai yang luas sekali, hampir sekitar 2 hektar. Ya. Ini sejak kapan Pak Haji nanam cabai di sini, Pak? Ini saya nanam April 2019. April 2019. Jadi udah hampir setahun ya. Oh, luar biasa ya. Nah, ceritanya bagaimana Pak Haji kok bisa nanam cabai di pelosok yang boleh saya bilang jauh bener dari masyarakat ini? Ya. Karena ini ada satu lahan yang bagus. Dulunya bukan cabai yang saya tanam. Oh gitu? Iya. Karena saya hobi nanam pepaya. Cuman waktu itu karena ada musim penyakit yang nggak bisa diobatin, kita bubarin lagi tuh pepaya. Pepayanya dihabisin semua? Dihabisin, kita hancurin. Wah. Kita tanam cabai, belajar. Nah makanya saya termasuk belajar nanam cabai. Saya tanam 4 jenis. 4 jenis? 4 jenis. Apa aja tuh Pak Haji 4 jenisnya? Pertama yang ini domba. Orang sini bilang jenis cabai domba. Cabai domba. Yang besar-besar. Heeh. Yang kedua jenis Maruti. Maruti yang Ya, panjang itu ya? Yang panjang, yang pedas itu sekali, hijau. Ah enggak, yang merah ya, betul, merah panjang. Yang ketiga sifun. 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 Nah yang keempat biasa orang sini Heeh. panggil tanamannya itu cabai acung. Cabai Caplak, acung. yang pedas itu. Caplak. Iya. Jadi iya. cabai aja ternyata ada 4 jenis. Kalau saya taunya cabai itu cuma ada 3. Cabai rawit, cabai keriting, dan cabai merah. Ternyata cabai rawit itu ada 4 ya Pak Haji ya. Jenis itu banyak jenisnya. Ngomong-ngomong tadi saya belum kenalin loh siapa yang di sebelah saya ini. Beliau namanya adalah Pak Haji Gagan. Ya, Pak Haji Gagan ini salah satu orang asli Ujung Genteng yang tidak hanya memiliki cabai, tetapi juga memiliki perikanan yang sempat kita omongin lobster. Pak Haji, Ya. Pak Haji kan sebagai orang yang sangat kreatif, energik gitu kan, itu boleh tahu dong sobat juara sekalian, Ya. ceritanya itu seperti apa sih waktu kecil dulu, kok sekarang bikin lobster berhasil, Ya. bikin perdagangan berhasil, Alhamdulillah. sekarang pertanian berhasil juga. Boleh diceritain Pak Haji, masa kecilnya seperti apa? Masa kecil saya kalau saya cerita sedih, Pak. Karena Aduh. sejak kecil saya ditinggal sama bapak. Oh, berarti sudah anak yatim dari Anak kecil Pak? yatim, usia 5 tahun mungkin ya. Jadi saya hidup sama ibu Oke. waktu kecil itu. Nah ibu itu kan di kampung selalu kasih makan kita anak-anaknya masih kecil-kecil. Ada berapa bersaudara Pak? Saya ada 5 bersaudara. Bapak nomor? Saya berarti nomor 4. Nomor 4. 4. Ada lagi adik saya kecil. Nah waktu itu kan ibu cuman buruh
tani gitu untuk ngasih makan kita. Nah dari situ saya udah punya pikiran gimana caranya. Saya harus bantu ibu. Ya. Ya, jadi kita bantu ibu di kebun, orang punya kebun, Oke. bersih-bersih kebun orang, kita bantu ibu terus. Nah, ketika itu saya masih kelas 6, bukan SD, madrasah Pak. Waktu Madrasah itu, ya? madrasah. Sekarang SD agak keren sedikit. Kalau dulu madrasah agama, sekolah agama itu. Iya, 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 iya. Begitu saya keluar, saya cerita dikit ya. Boleh, boleh Pak, Ya, biar ya, Sobat ya. Juara terinspirasi Ya. dan bisa meniru. Saya ini nggak sekolah, cuman tamatan madrasah. Begitu keluar madrasah tahun 80, saya udah pikir mau bantu ibu gimana caranya. Saya nekat berangkat ke Jakarta tanpa sama bantu ibu. Sangat hilang di rumah. Gitu Pak? Dia nggak bilang. Setahun saya nggak pulang. Itu di rumah udah sedekah. Karena saya orang hilang dianggapnya. Gitu ya? Padahal saya berangkat ke Jakarta masuk ke yayasan yang ada di daerah Mangga 2 kalau nggak salah. Pak, saya itu kan dari Jakarta ke ujung genteng ini aja jalannya susah. Bagaimana tahun 80 itu Pak? Naik apa itu Pak? Saya ikut truk. Oh. Ikut mobil truk muat pisang gitu ya. Sama temen ya. Numpang ke Jakarta. Sampai Jakarta saya kerja ya belajar. Alhamdulillah ada yang mau ajak saya gitu, yang punya perusahaan konveksi. Saya kerja belajar di konveksi, diajarin sama Om Rido namanya itu dulu. Sampai alhamdulillah saya bisa belajar menjahit. Setahun nggak pulang. Begitu pulang habis lebaran, kaget ibu saya, nangis. Nah jadi bukan pengalaman ya, kehidupan saya yang sangat sederhana. Kita mau sekolah udah nggak boro-boro mau sekolah, makan aja susah. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Cuman saya punya tujuan untuk bantu orang tua. Oke. Tapi kalau kita pikir selama 5 tahun di Jakarta nggak ada apa-apanya. Gitu Pak? Ya, cuman alhamdulillah bisa bantu ibu makan, nggak terlalu susah seperti dulu ya. Akhirnya, udah mutuskin saya pulang kampung. Jadi setelah berapa tahun di Jakarta Pak pulang kampung lagi? Itu full di Jakarta sekitar 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. 98 saya pulang kampung, di tahun 80, 98 saya pulang kampung. Jadi di Jakarta sebagai karyawan sebuah perusahaan konveksi ya Pak? Ya konveksi rumahan lah. Iya. Yang gajinya dikasih setiap hari apa Pak? Dikasih Sabtu. Setiap Sabtu. Gaji. Senin ngutang lagi. Gitu ya? Ya dari kecil memang merasakan hidup susahnya bagaimana hidup. Setelah balik ke ujung genteng ngapain Pak? Sudah mulai dewasa, kita belajar mencari jalan yang lain. Oke. Ya, jalan yang lain yaitu di laut. Ya. Kita belajar melaut. Ya lama-lama kita nggak mungkin jadi nelayan terus. Kita mau cari gimana nih cara bisa hidup. Punya uang sedikit-sedikit kita belikan jaring buat modal. Jadi satu nelayan nambah lagi gitu. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 90-an? Belum? 98 Pak. 99 ya. Tahun 99 saya punya satu nelayan. Tambah lagi terus gitu, akhirnya kita agak semakin besar. Ya awalnya kita jual-jual di situ aja. Lama-lama saya cari, karena kita udah pengalaman di Jakarta. Cari kenalan, cari market, cari pasar Jakarta ini. Dapat alhamdulillah. Jadi kita bisa beli dari yang lain. Gitu. Iya. Terus dari nelayan, terus kemudian sekarang bercocok tanam ini inspirasinya dari mana nih Pak? Inspirasinya karena saya dulu bapak saya pedagang, Oke. tapi juga petani. Gitu. Iya. Jadi ibu saya bilang waktu masih ada, kalau hidup tuh nggak usah repot-repot. Dagang, kalau tidak tani. Oke. Makanya saya tani nggak dilepas karena ini warisan orang tua saya. Padahal saya belum begitu paham menanam cabai seperti itu gimana. Jalan aja gitu. Alhamdulillah ini hasilnya bagus, buahnya juga banyak. Bagus. Pak, ngomong-ngomong, kita kalau mau ngomongin tentang cabai nih Pak ya. Ya. Cabai sampai tinggi segini, ini kira-kira berapa bulan ya Pak? Ini saya tanam 15 April ya. Sekarang udah bulan apa ya?
Oktober ya, kurang lebih setahun. ya setahun. Cuman ini pendek, ini tinggi karena memang beda Beda jenisnya. Ini udah habis musim sebetulnya. Ini yang disebut cabai Maruti. Nah, cabai Maruti itu seperti ini nih, Sobat Juara, kecil-kecil ya kan. Asalnya panjang ini, cuma karena udah agak tua aja. Nah, cabai itu dari kita menanam sampai siap panen pertama kali berapa lama, Pak? Kalau yang jenis Maruti ini lebih cepat. Ini 70 hari. Berarti 2 bulan lah ya. Sudah panen, 70 hari sudah panen. Kalau yang jenis Maruti. Kalau yang jenis ini 100 hari. Baru panen. 3 bulan. 3 bulan. Lebih ya. Lebih lama ini panennya. Ya. Nah, Pak. Panen, habis itu habis. Bisa panen lagi berapa hari lagi? Ini kalau ini kan diambilnya sudah matang, Pak, udah merah. Harus merah. Iya, 3 hari ke 4 hari panen lagi. Oh, jadi setiap 4 hari merah. Jadi yang diambilin hanya yang merah saja. Yang merahnya aja, karena ini kan khusus yang merahnya yang kita ambil. Oke, kalau yang hijau-hijau itu nggak diambil ya? Nggak diambil. Jadi nanti akan ada pengepul yang datang ke sini, terus kemudian ngambil. Kita atau pengepulnya yang ngambilin? Oh, kita. Petaninya ya? Petani yang ngambil, kita 1 kilo ini kan panen yang metik ini kan 3.000 kita bayar sama yang metik. Oh. Gitu. Upahnya upah metik ini Rp3.000 per kilonya. Mahal banget, Pak. Iya. Jadi Sobat Juara sekalian, upah metik cabai itu Rp3.000. Iya. Padahal harga cabai sekarang lagi 7.000. 7.000. Bayarnya tetap 3.000, Pak. Tetap 3.000. Wah, rugi dong Pak bandarnya, Pak. Nah, kalau nggak begitu kita bagaimana matang di pohon kan nantinya malah nggak bisa dijual juga ya. Loh Pak, ngomong-ngomong, harga produksinya cabai itu sekilo berapa sih, Pak? Sekarang kalau yang produksinya ini ya. Harga produksinya, Produksinya ini satu pohon kita hitung 12.000. 12.000. Iya, produksinya biaya ininya ya, biaya tanamnya ya, maksudnya gitu ya. Iya, per pohon ini 12.000. Jadi sekarang kalau harga cabai sekarang sekilo 7.000, sebenarnya petani sangat-sangat rugi, Pak. Rugi ya, Pak ya. Karena satu pohon itu kan paling 7 ons ya. Ya. Buahnya atau 1 kilo paling banyak. Kita kalau sekarang harga 7.000 dipotong 3.000 cuma tinggal 4.000. 4.000 padahal ongkos tanamnya 12.000. Kita masih rugi berapa? 8.000. Iya, tapi kalau pas cabai lagi 90.000 juga seneng ya, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah. Kalau kaya nggak kayak petani cabai, kalau rugi nggak kayak petani cabai ya, Pak ya. Betul. Masalahnya harga cabai nggak ada yang tahu ya, Pak. Nggak ada yang tahu. Yang penting tetap semangat aja. Ya. Semangat aja. Pak, biasanya harga cabai itu mahal atau murah itu pas saat situasi seperti apa, Pak? Lebaran kah atau apa gitu? Lebaran sama hari-hari biasa itu nggak jaminan, Pak. Biasanya harga tinggi kalau petani nggak banyak yang nanam. Oke. Ya. Itu supply-nya sedikit. Sedikit supply-nya. Baru itu harga bisa naik. Terus sekarang karena harga tahun kemarin 2019 sampai 50.000 di kebun, semua sekarang banyak nanam cabai. Harga jadi turun. Harga jadi turun. Banjir di pasaran. Ya. Nah, cabai sendiri itu ditanamnya dari biji ya, Pak ya? Ya, dari biji, betul. Dari biji, bijinya itu beli atau kita beli online. Ada sekarang banyak, mau jenis apa tinggal online aja. Nah, Sobat Juara sekalian nih, dengerin nih, Pak Haji beli cabai bibit aja online loh. Online. Luar biasa ya. Online. Semuanya, termasuk untuk penyemaian itu kita beli online juga, ada tempatnya. Tempat penyemaian itu ya? Nah, Pak Haji, kalau cabai yang Maruti ini kan bibitnya beli online, yang domba juga beli online. Sifon juga beli online gitu ya. Enak sekali ya, Pak ya, sudah nyampe ujung genteng sudah ada online ya, Pak ya. Sudah. Karena ini kan katanya ini dari Surabaya malah. Begitu ya? Iya. Tapi bukan saya kan nggak bisa main online. Nah, terus siapa Pak Haji yang mainin online? Anak saya. Oh, anaknya ya. Jadi itulah bedanya generasi milenial sama generasi kolonial. Iya, betul. Kita orang dulu nggak ngerti. Orang dulu nggak ngerti ya, Pak. Ngomong sama anak langsung jadi ya. Langsung jadi.
Nah, Jadi ini sudah panennya keberapa nih Pak? Udah nggak hitung Pak. Udah banyak berarti? Udah banyak, mungkin udah lebih 10 kali lah. Oh. Udah lebih 10 kali. Kemarin terakhir panen 1 ton. 1 ton? Ya mungkin ini minggu ini berbagi lah, mungkin 2-3 hari lagi udah mulai banyak yang merah ini. Ya, loh kalau panen yang gini ini dipanen nggak Pak? Enggak, Oh enggak, berarti hanya yang benar-benar warna merah yang gini? sudah merah kita panen. Oh, ya, paham. So, Sobat Juara sekalian, ternyata Pak Haji memilih cabai domba untuk dikembangkan di Pangumbahan ini karena mungkin tanahnya cocok ya Pak ya? Ya, tahan penyakit, Tahan penyakit, tahan panas juga. tahan panas. Karena kan di sini udahnya panas Pak, Ya. dekat laut. Jadi tahan ini. Oke, nah Pak, kalau plastik ini disebut apa sih Pak? Ini namanya plastik mulsa ya. Mulsa, Ya. yang abu-abu ini. Yang abu-abu. Kenapa kok dipasangin plastik mulsa ini Pak? Ini untuk supaya rumputnya tidak tumbuh di tengah-tengah parisan ini. Oh, jadi benar-benar agar Ya, pupuknya bersih, itu bersih. benar-benar dimakan Dimakan oleh sama cabai, Ya. bukan sama gulma atau rumputnya Betul, tadi. iya. Pak Haji, terima Ya. kasih banyak sudah berbagi cerita dengan Sobat Juara tentang Ya. perkebunan cabai ini. Semoga cabainya Pak Haji harganya naik, tapi jangan naik-naik tinggi-tinggi Pak. Amin. Karena saya pemakan cabai, jadi kalau naiknya tinggi nanti Mahal. kita jadi mahal Pak belinya Pak. Tapi saya senang Pak. Gitu ya. Hasil panen saya jualnya bisa mahal. Bener. Harganya ya 20.000 oke lah ya. Ya. Kalau modal 12.000 dijual 20.000 gitu. Tapi kalau sampai 100.000 kita juga pening nih Pak Haji di Jakarta makan cabai 100.000 ya. Iya. Nah Pak Haji pesannya Ya. buat teman-teman yang ingin bertani cabai apa Pak? Ya yang penting kita ada kemauan, Mm-mm. pasti ada jalan. Gitu ya. Ya. Kita nanam cabai ini kan jangan putus asa, jangan sekarang kita lagi murah, nggak mau nanam. Pasti kalau nanti Mahal. kita nanam terus bakal ketemu harga mahalnya. Oh. Jangan tanam ketika harga mahal. Itu salah. Kalau mau tanam harga lagi murah. Karena orang banyak yang nggak mau tanam cabai lagi murah. Betul. Pas panen, orang banyak yang nggak nanam, harga kita mahal. Setuju. Itu Sobat pesannya. Juara, itu tadi triknya dari Pak Haji. Kalau mau nanam cabai, nanamlah di saat harga murah, bukan saat harga mahal. Betul. Agar nanti saat panen kena pas harga mahal. Terima kasih sekali Pak Haji Gagan telah berbagi cerita untuk Sobat Juara, Inspirasi Juara. Dan semoga bagi Sobat Juara yang ingin bercocok tanam cabai bisa belajar dan tentunya harus praktek. Belajar doang tanpa praktek tidak akan dapat hasilnya. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi dan tentunya Ujung Genteng ini akan menjadi tempat persinggahan pariwisata yang indah buat kita semua. Amin. Salam juara. Juara, juara, juara luar biasa.